Karakteristik penjajahan. Karakteristik penjajahan Portugis. Faktor penyebab Portugis mengadakan ekspansi ke arah timur disebabkan oleh perjanjian Tordesillas oleh Paus Alexander VI di Roma. Mula-mula ditemukan Tanjung Harapan oleh Bartolomeus Dias. Kemudian Vasco da Gama, sampai ke Calicut, India. Dan Alfonso de Albuquerque sampai di Malaka. Setelah Portugis berhasil menguasai Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka, dari sinilah Portugis mengirimkan angkatan perangnya ke Maluku dipimpin oleh Antonio de Albuquerque. Mereka memanfaatkan persaingan yang terjadi di antara penguasa setempat untuk memperkuat kedudukannya. Misalnya ketika orang Portugis datang di Maluku, Hitu dan Seram sedang berselisih dan Portugis memihak Hitu. Akibat nafsu serakah Portugis dengan memaksa sistem monopoli menyebabkan timbulnya perlawanan di mana-mana di seluruh Nusantara, khususnya di pusat-pusat kekuasaan Islam. Kerajaan Islam dan berhadapan langsung dengan Portugis adalah Demak, Ternate, dan Aceh. Karakteristik penjajahan Spanyol. Sesuai dengan perjanjian Tordesillas bahwa Spanyol mendapat bagian wilayah barat, rombongan kapal Spanyol bertolak di negerinya menuju ke arah barat di bawah pimpinan Magellan. Setelah melintasi Samudra Atlantik, mereka tiba di Amerika Selatan. Setelah melintasi Samudra Pasifik, tiba di Filipina. Magellan sendiri tewas dalam perang dengan penduduk Pulau Cebu di Filipina, tetapi rombongannya meneruskan perjalanan ke Maluku dan tiba di Tidore tahun 1520. Waktu itu Tidore dipimpin oleh Sultan Al-Mansur. Rombongan Spanyol ini disambut baik oleh Sultan Tidore dengan ramah tamah. Hal ini disebabkan Tidore sedang berselisih dengan Ternate, maka Tidore mencari dukungan. Akibatnya kedua bangsa ini mengadakan kesepakatan. Ini hasil kesepakatan Portugis memperoleh Filipina dan maka mundurlah Spanyol dari Maluku dan memutuskan perhatiannya di Filipina. Karakteristik penjajahan Inggris. Pelayaran orang-orang Inggris di kawasan Asia Tenggara dan di dunia timur tertinggal jika dibandingkan dengan pelayaran orang-orang Portugis, karena perhatian orang-orang Inggris lebih dicurahkan ke benua Amerika di samping belum mengetahui betul jalan menuju ke timur yang melewati Tanjung Harapan. Pendapat tentang sikap yang diputuskan oleh Inggris. Meminta membantu Portugis dengan imbalan mendapatkan hak monopoli dari Portugis dan segera merebut hak monopoli perdagangan dari Portugis. Sampai di wilayah Nusantara, Inggris diperlakukan sebagai lawan oleh Belanda, padahal di Eropa Belanda adalah sekutu Inggris. Pada tahun 1610, Belanda lebih unggul dibandingkan dengan kekuatan Inggris. Usaha menyelesaikan perselisihan antara VOC dan EIC dengan perdamaiannya ternyata gagal. Walaupun Inggris berusaha menjelaskan kepada Belanda bahwa kedatangan di Maluku lebih dahulu daripada Belanda, sehingga lebih berhak untuk mendapatkan sistem monopoli perdagangan, Belanda mengemukakan bahwa mereka mendapat hak monopoli perdagangan ini setelah mengeluarkan biaya cukup besar dalam persaingan melawan Portugis dan Spanyol. Karakteristik penjajahan Belanda. Motivasi kehadiran Belanda ke Indonesia semata-mata didorong oleh upaya mencari sendiri rempah-rempah ke Indonesia. Ekspedisi pertama pada tahun 1596 dipimpin oleh Cornelis de Houtman berhasil mendarat di Banten, Jawa Barat. Tanggal 20 Maret 1602 terbentuklah VOC dengan tujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Perkembangan VOC identik dengan imperialisme barat lainnya yang memaksakan monopoli perdagangan. Akhirnya, VOC harus memikul beban yang sangat berat, yaitu melawan saingannya. Akibat korupsi, VOC pada tanggal 31 Desember 1799 dibubarkan. Hal-hal monopoli yang dimiliki VOC. Yang pertama, hak membuat perjanjian dengan raja-raja di kawasan tersebut. Yang kedua, hak untuk menyatakan perang dan mengadakan perdamaian. Yang ketiga, hak untuk membuat senjata dan mendirikan perbentengan.
Yang keempat, hak untuk mencetak uang. Yang kelima, hak untuk mengangkat dan menghentikan para pegawainya. Yang keenam, hak untuk mengadili perkara. Dan yang terakhir, hak oktroi. Ini berlaku untuk jangka waktu 21 tahun. Karakteristik penjajahan Jepang. Masa pemerintahan Meiji Tenno merupakan masa pembaruan dan kemajuan negeri Jepang yang menakjubkan di berbagai bidang, sehingga menyejahterakan Jepang dengan bangsa Barat. Setelah Perang Dunia I adalah tahap permulaan masa generasi baru di Jepang yang mempengaruhi kebijakan politik Jepang. Salah satunya adalah Baron Tanaka yang mengajukan dokumen rahasia kepada kaisar yang berisikan suatu doktrin bahwa bangsa Jepang memikul suatu tugas suci untuk memimpin bangsa-bangsa di Asia Timur. Kedatangan Jepang di Indonesia tidak mendapat perlawanan, bahkan disambut dengan senang hati sebagai saudara tua yang akan membebaskan rakyat Indonesia dari penindasan dan penjajahan bangsa Barat. Akibat-akibat dari penjajahan dalam berbagai kehidupan: pertama, bidang ekonomi, yang kedua, bidang politik dan ideologi, dan yang terakhir, bidang sosial budaya. Bidang ekonomi. Akibat paling nyata adalah setelah diperlakukannya pelaksanaan tanam paksa bagi Indonesia menimbulkan kemiskinan, kesengsaraan, dan kelaparan yang menimpa petani. Hal ini dikarenakan oleh beban pajak panen yang gagal, kerja rodi yang jalan terus. Bidang politik dan ideologi. Oleh kaum penjajah diupayakan dibekukan atau dikondisikan supaya tidak berkembang, karena apabila pemerintah kolonial membebaskan tumbuh berkembangnya paham ideologi dan politik, dengan lahirnya partai-partai ini merupakan bumerang bagi pemerintah kolonial. Bidang sosial budaya. Kaum federal telah kehilangan fungsinya sebagai pemimpin dan penggerak rakyat untuk berjuang. Oleh karena itu, di beberapa daerah timbul huru-hara perlawanan rakyat yang bersifat lokal menentang pungutan-pungutan pajak yang memberat dan bentuk-bentuk pemerasan dan penindasan. Faktor-faktor timbulnya penjajahan di Indonesia. Yang pertama, faktor eksternal, dan yang kedua, faktor internal. Faktor eksternal, berkembangnya keyakinan akan kebenaran ajaran Kopernikus yang menyatakan bahwa dunia ini tidak datar melainkan bulat seperti bola. Berlangsungnya zaman Renaissance di Eropa sekitar tahun 1500. Berkembangnya kekuasaan Islam di daerah Afrika Utara dan pantai timur Laut Tengah yang pada tahun 1453 berhasil merebut pusat perdagangan dan ibu kota kerajaan Romawi, yakni Konstantinopel. Semangat Reconquista atau semangat perang salib, yaitu semangat untuk menaklukkan bangsa-bangsa yang pernah mengalahkan mereka, yaitu orang-orang Islam. Ambisi untuk mencuri daerah-daerah baru dalam rangka mengemban tugas mencari kekayaan, kejayaan, dan penyebaran agama Nasrani, Gold, Glory, dan Gospel. Faktor internal. Karena bangsa asing ingin mempunyai bangsa yang indah namun tidak mampu karena letak negara yang kurang strategis. Lebih kuatnya kekuatan kepintaran, ilmu senjata, persatuan, dan keamanan bangsa yang menjajah daripada bangsa yang dijajah. Karena bangsa Indonesia tidak mampu mengelola sumber daya alam yang ada, tidak adanya pertahanan yang kuat, mudah dikuasai. Hal ini dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang masih kurang sehingga mudah untuk diperalat oleh negara lain. Cukup sekian video penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq